Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Moms. Wah, kita ketemu lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia di minggu yang baru. Hari ini hari Selasa. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit kulit umum yang sering terjadi pada anak. Saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, akan berbincang-bincang nantinya bersama dengan Dr. Cynthia Dewi Wikjosusastro. Sekali lagi, Dr. Cynthia Dewi Wikjosusastro, Medical Doctor, Health Influencer, dan founder dari Kreasi Anak Cerdas. Moms yang punya pertanyaan seputar permasalahan kulit umum yang terjadi pada anak moms, boleh langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komen. Nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Cynthia Dewi. Ya, sambil kita menanti Dr. Cynthia Dewi, ya, saya cek Dr. Cynthia Dewi apakah sudah bergabung? Iya, belum. Oh, sudah ada. Oke, kita akan langsung Dewi. Moms yang punya pertanyaan langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komen. Kita akan membahas tentang berbagai penyakit permasalahan kulit umum yang sering dialami oleh anak-anak. Hai Dr. Cynthia, apa kabar? Hai Mbak Enji, kabar baik. Gimana Mbak Enji? Kabarnya? Sehat, dokter juga sehat ya? Sehat. Iya, ini kalau kita berbicara tentang permasalahan kulit umum yang sering terjadi pada anak, kayaknya banyak ya. Dan yang kayaknya paling sering dialami oleh anak-anak adalah biang keringat. Lalu apalagi ya dokter yang sering terjadi ya pada anak-anak ya, kayak permasalahan gatal-gatal gitu kan. Kita tidak berbicara tentang yang alergi ya, tapi penyakit kulit umum yang sering terjadi mungkin karena kondisi cuaca yang lagi panas, kondisi cuaca yang dingin, ya kan? Atau mungkin karena kotor, ya nggak sih dokter? Iya, betul. Ya, jadi Oke, nah, kenapa dokter? penyakit kulit pada anak itu sebetulnya memang banyak ya Mbak Enji ya. Banyak ya. Itu beberapa juga sama dengan yang dewasa, tapi beberapa ada yang memang sering pada anak saja munculnya. Oke, seperti apa tuh dokter yang sering muncul pada anak saja nih dokter? Jadi kalau seperti biang keringat itu kan memang pada dewasa juga bisa muncul, tapi ternyata sering sekali pada anak-anak munculnya, gitu. Karena itu kan tersumbat ya di daerah kelenjar keringatnya, sehingga muncul gejala-gejala biang keringat yang disertai gatal. Oke, jadi saya ulang ya dokter ya, permasalahan biang keringat itu terjadi karena tersumbatnya saluran keringat, itulah akhirnya menyebabkan jadinya gatal. Yang menyebabkan bisa jadi menyumbat saluran keringat tuh apa sih dokter? Nah itu biasanya kan karena disebabkan karena cuaca panas, lalu pakaiannya agak terlalu tebal juga. Nah pada anak itu kan mungkin juga anak belum bisa mengeluh atau bilang ke orang tuanya kalau misalnya panas. Nah, di dalam itu kan keringatan. Sedangkan kelenjar keringatnya juga belum atur, bisa juga tersumbat oleh sel-sel kulit yang mati. Nah, dari situ menyebabkan timbulnya biang keringat. Nah, itu ternyata penyebabnya ya. Nah, ini beberapa pertanyaan sudah mulai masuk nih dari para moms. Ini saya mulai bacakan ya, dokter ya. Terima kasih buat moms yang sudah bergabung. Hari ini kita akan membahas permasalahan kulit umum yang sering terjadi pada anak ya. Banyak sekali, di antaranya adalah biang keringat. Tapi apalagi sih dok selain biang keringat? Biang keringat, lalu ada dermatitis atopik atau yang sering dikenal dengan sebutan eksim. Lalu bisa juga panas. Selain itu, penyakit kalau pada bayi terutama dan juga anak-anak balita itu ruam popok atau diaperdermatitis. Oke. Ya, itu yang sering terjadi ya. Dok, ini ada pertanyaan dari Kori_Paulina. Dokter, apakah masalah kulit pada kehamilan itu juga akan mengindikasikan kelak bayi akan mengalami masalah kulit yang sama dengan ibunya? Ya, pada kondisi kulit selama kehamilan, gejala-gejalanya itu lain. Jadi pada keluhan kulit pada ibu hamil itu seringkali kan bisa juga kulitnya itu menghitam atau hiperpigmentasi kulit. Nantinya untuk ke anak itu penyakit kulitnya lain sama sekali, Mbak Enji. Berbeda lagi ya ternyata ya. Berbeda. Oke, kita lanjut lagi nih. Pertanyaan berikutnya adalah dari Holina.
@ho_lina. Dokter, persiapan apa yang perlu kita siapkan nih dalam artian obat-obatan yang harus kita sediakan di rumah untuk penyakit kulit umum biar cepat diatasi kalau kenapa-kenapa? Dalam artian mungkin pertolongan pertama sebelum kita ke dokter kulit ya dokter ya. Ya, baik. Jadi kalau misal nih kasusnya ruam rokok atau diabetes Mm-mm. dermatitis, itu kan biasa munculnya itu di daerah yang tertutup popok atau lipat Ya. paha dan juga selangkangan. Nah, seringkali Mam ini harus siap-siap salep atau krim yang mengandung zinc oxide. Mm-mm. Nah, di situ nanti kalau misal muncul ruam kemerahan dapat diberikan terlebih dahulu pada si kecil. Jika kulit Ya. keluhannya sudah membaik, berarti dapat dilanjutkan. Tapi kalau misal nanti sampai keluhannya itu ruamnya jadi basah, Ya. bernanah, atau bertambah parah, apalagi kelainan kulit tertentu itu dapat juga muncul disertai dengan gejala lainnya, seperti Mm-mm. adanya demam atau infeksi lain. Nah, itu sebaiknya sih segera dikonsultasikan ke dokter. Oke, nah ini kalau pertanyaan dari Moms Yuliantri ada lagi nih. Sore Dokter Cynthia, bagaimana mengatasi kulit anak yang suka beruntusan di jari-jarinya? Sudah berapa kali saya obatin ke dokter spesialis anak tapi nggak hilang-hilang. Apakah ini alergi atau bagaimana dokter? Apa karena perubahan cuaca yang sekarang memang kita lagi panas banget ya dokter? Nah, beruntusan itu memang kelainan kulit, penyakit-penyakit kulit itu sebenarnya keluhannya kan seputar gatal, Mm-mm, merah, mm-mm. lalu kering, kan seputar itu. Nah, cuma pentingnya Ya. memang berobat itu supaya didapat ditentukan diagnosis yang tepat. Nah, pada kasus beruntusan pada daerah jari, itu sebetulnya ada banyak ya beruntusan pada jari itu bisa Mm-mm. saja alergi. Selain itu dermatitis kontak. Jadi misalnya terkena suatu bahan tertentu yang memang orang tersebut atau anak tersebut tidak cocok, Mm-mm. ya Mm-mm. bisa menimbulkan gejala. Jadi misalnya pada orang lain itu tidak masalah, tapi pada anak Ya. tertentu yang memang karena alergi, dia bisa menimbulkan gejala. Itu juga bisa terjadi. Selain itu Mm. ada juga yang disebut dengan KTM atau hand foot mouth disease. Itu Oh gejala iya, betul. ya, ada beruntusan di daerah sela-sela jari dan juga diikuti dengan Hmm, hmm, hmm. gejala-gejala penyakit lain. Tapi selain itu penyakit yang pada sela-sela jari itu juga ada yang dikenal dengan sebutan skabies. Nah, mungkin Hmm, hmm, beberapa hmm, mam hmm, hmm, hmm. sudah pernah dengar ya, skabies itu gejalanya fatal, terutama pada Ya. malam hari. Lalu ada Hmm, di hmm. sela-sela jari ini dapat kita temukan adanya lesi atau ruam dan Hmm, hmm. itu perlu penanganan lebih lanjut. Maka dari itu, jika memang belum sembuh, sebaiknya sih kontrol ke dokter spesialis kulit. Jadi bisa ditentukan apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan diagnosis dan juga pengobatan yang tepat. Seperti itu. Oke, dokter ini lanjut pertanyaan dari Laras Dewantari. Ada bercak putih seperti panu di muka sama di badan. Itu kenapa ya? Awalnya muncul di muka, dibilangnya karena ASI ibunya. Tapi lama-lama ada juga di badan. Jadi khawatir nih, mau ke dokter tapi lagi takut kan sekarang lagi pandemi. Apa ya solusinya, dokter? Ya, betul. Jadi kalau bercak putih itu sebetulnya juga ada beberapa kasus ya, Mbak Anji ya. Ada yang bisa Mm-mm. yang disebut dengan panu. Panu itu penyebabnya kan karena jamur. Mm-mm. Nah, Baru aku mau tanya nih, dok. penyebabnya karena jamur itu juga bisa. Nah, pengobatannya berikutnya itu nanti diberikan krim antiga dapat diberikan diobati terlebih dahulu Hmm. dengan sampo yang mengandung seperti selenium, sulfida atau juga ketokonazol. Nah, itu sebaiknya sih memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu supaya tidak salah dalam pengobatan. Oke, kalau balik lagi nih, kalau kita berbicara soal panu, apakah kan mungkin juga ya anak-anak tuh kena panu lah tadi karena penyebabnya adalah jamur. Kita kalau untuk orang dewasa kan biasanya suka mengaplikasikan obat-obat yang dijual bebas ya dokter ya. Tapi kalau pada anak-anak boleh nggak dokter? Nah, sebetulnya kalau yang memang
memang kita curiga itu panu. Jadi panu sendiri itu warnanya tuh bervariasi Mbak Enji. Jadi Oh dari gitu, nggak melulu putih, putih gitu ya? ya, jadi Oke. dari bisa dari putih, merah jambu, sampai pun juga warnanya kecoklatan. Itu bergantung pada warna dasar kulit kita. Oh Nah, gitu. panu sendiri ini kan penyebabnya karena dari jamur. Nah, terutama bisa Ya. juga karena dari keringat yang berlebihan, lalu muncul infeksi Mm-mm. jamur tersebut. Oh Nah, jadi, solusinya maaf sih, dokter saya ya, potong. Jadi karena keringat itu bisa juga biang keringat, bisa juga jadi menyebabkan panu. Oke. betul. Ya, Ya ya jadi ya ya. Oke. kalau Ya misalnya ya. memang karena yang keringat itu kan munculnya biasa di daerah leher, punggung, dan juga dada. Sedangkan Mm-mm. kalau panu itu bisa juga di daerah wajah ataupun di daerah tubuh. Nah, itu sebenarnya bentuk lesinya sendiri itu berbeda, sangat berbeda antara biang keringat dan juga Mm-mm. panu. Nah, Iya. pengobatannya pun juga berbeda. Kalau misal yang tentang biang keringat itu sebetulnya bisa mereda sendiri, asalkan ibu kita sebagai mom serajin Ya. jika anak berkeringat, kita sebaiknya menggantikan pakaian Langsung anak. dirap. Jadi Ya ya sering-sering ya ya. digantikan Langsung dibersihkan. dan juga dilap Ya. agar kering. Nah, selain selain itu, jika misalnya gatal, bisa kita oleskan dengan lotion yang mengandung kalamin. Oke oke. Gitu. Ya, itu untuk yang biang keringat. Namun, kalau untuk yang panu, nah itu yang dilakukan di rumah, yang bisa dicoba itu menggunakan sampo anti ketombe. Pakai shampoo Sampo dokter. anti ketombe, ya, sampo anti ketombe itu kan yang ada Ah, yang mengandung oke. sel gitu. Ya, toh? Nah, Iya iya iya. itu nanti bisa dioleskan, lalu ditunggu dulu beberapa menit, setelah itu dibilas. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya. Jika hasilnya membaik, berarti Ah. tidak masalah. Tapi kalau misal ternyata dengan pengobatan tersebut belum membaik hasilnya, nah sebaiknya sih konsultasi lebih lanjut karena dari dokter bisa diresepkan salep dan juga kalau perlu itu obat minum. Oke, saya punya dua pertanyaan tentang panu nih. Yang pertama kan tadi dokter menyarankan untuk menggunakan shampoo anti ketombe. Itu bisa digunakan untuk bayi kah? Seperti tadi pertanyaan dari Laras Dewantari untuk anak kecil. Nah, sebaiknya kalau untuk anak kecil kita lihat lagi, itu apakah memang Oh, betul oke. panu. Kalau misalnya belum sesuai, otomatis kan pengobatannya juga tidak sesuai nantinya. Nah, Mm-mm. untuk anak dan bayi ini sebetulnya sebaiknya harus kita lihat kembali, itu apakah Oke. betul atau tidak. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan kedua, panu tuh ciri-cirinya apa sih dokter? Apakah gatal? Apakah kulit jadi bersisik atau gimana nih dokter? Untuk kita mungkin Ya, jadi kita lihat untuk mengetahui apa ini panu atau bukan kita. ya, kalau misal panu itu sebetulnya kan panu itu ya bukan salah satu penyakit yang sampai berbahaya Ya, seperti gimana ya Mbak Anji. Namun ya, ya. memang itu keluhannya bisa berupa bercak yang warnanya itu tidak sama dengan warna pada kulit sekitarnya. Mm-mm, Nah, mm-mm, mm-mm. dan juga bentuknya itu dia dapat meluas dan juga bertambah banyak. Dan Oke. yang perlu ya bisa ada muncul bersisik, namun yang paling perlu diwaspadai itu sebaiknya penggunaan seperti handuk ataupun pakaian itu jangan sampai bergantian. Jangan Oke, dipakai ya, bersamaan. ya, ya, ya. Nular ya dokter ya? Kalau panu ya? Nah, ya kalau misalnya dari jamur, penyebabnya jamur itu bisa saja menular kalau panu. Oke. Kalau biang keringat tidak menular ya dokter ya? Tidak menular. Oke, ini menarik sekali nih membahas tentang ini ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya adalah dari, ini pertanyaan senada dari Holina dan juga ade_Rifna. Dok, kulit anak saya khususnya di bagian kaki kenapa bekas gigitan nyamuk atau semut susah hilang ya? Bekas hitamnya. Oh, ini sering terjadi ya dokter ya. Bekas gigitan serangga, entah itu nyamuk atau semut, itu bekasnya tuh nggak hilang. Nah, itu kenapa ya dok? Dan bagaimana cara menghilangkannya dok? Nah, sebetulnya kalau memang itu kan
bekas-bekas gigitan atau bekas luka itu ada yang disebut dengan hiperpigmentasi post-inflamasi. Jadi kulitnya berwarna kecoklatan setelah adanya suatu infeksi tertentu atau misal bekas gigitan serangga ya tadi kasusnya. Nah, sebenarnya sih untuk kasus-kasus seperti ini itu kalau nanti berobat ke dokter bisa diresepkan obat-obat tertentu atau salep yang dia dapat memudarkan kehitaman tersebut. Tapi harus sesuai anjuran dokter penggunaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Umu.Aisyikita. Pada perut anak saya terkadang muncul bintil-bintil kecil yang banyak sehingga tekstur kulitnya jadi kasar. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan secara visual bintil kulit yang disebabkan oleh biang keringat atau alergi? Oh, jadi membedakan antara ini biang keringat atau ini karena alergi. Pasti ada perbedaannya kan ya, Dok? Ya, jadi kalau misal yang ditakutkan tadi yang alergi atau yang dermatitis atopik itu perlu kita lihat kembali. Dermatitis atopik itu gejalanya itu merah, kulitnya menjadi kering dan juga gatal serta bersisik. Nah, pada dermatitis atopik ini ada 3 fase sebetulnya. Jadi ada fase bayi atau infant ya, itu biasa usianya 0 sampai 2 tahun. Lalu pada usia anak yaitu 2 tahun sampai pubertas dan juga fase yang dewasa. Jadi ketiga fase tersebut itu distribusi lesi atau kelainan kulitnya itu berbeda-beda. Kalau pada yang bayi itu kebanyakan munculnya itu di daerah sekitar kedua pipi, lalu bisa meluas ke dahi, ke kepala, lalu ke pergelangan kaki. Nah, pada fase yang bayi ini biasanya pencetusnya itu karena makanan yang mengandung sesuatu. Jadi alerginya dari makanan kebanyakan. Iya. Oke. Lalu pada fase yang kedua atau yang anak itu biasanya pada lipat siku dan juga lipat lutut. Nah, itu biasanya penyebabnya itu selain dari makanan tadi, bisa juga dari aeroalergen atau yang dihirup seperti debu, tungau, atau bulu-bulu hewan peliharaan. Seperti itu. Ya, sedangkan pada yang dewasa itu bisa pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Nah, yang perlu diperhatikan pada kelainan alergi atau dermatitis atopik ini adalah kita harus bisa mengetahui sebaiknya faktor pencetusnya sehingga di kemudian hari dapat dicegah kekambuhannya. Oke, baik dokter. Kita lanjut ke pertanyaan dari yang saya akan bacakan dari Nkes KTSR. Wah susah ya dokter nama Instagramnya ya. Ini kerak di kepala pada bayi itu karena apa ya dokter? Dan bagaimana penanganannya? Karena setiap dibersihkan besoknya timbul lagi tuh. Wah ini menarik nih pertanyaannya. Benar kan kita sering mendapati bahwa kepala bayi itu ada keraknya ya. Kenapa ya? Udah dibersihin balik lagi. Nah itu kenapa tuh dokter? Dan bagaimana cara penanganannya? Kerak di kepala bayi itu yang sering dikenal dengan sebutannya cradle cap atau dermatitis seborrhoic. Nah, memang pada bayi itu seperti yang kita ketahui kan kelenjar kulitnya, kelenjar keringat itu belum matur sepenuhnya. Jadi kelenjar juga belum sepenuhnya matur atau matang. Nah, bisa muncul keluhan-keluhan seperti dermatitis seborrhoic. Memang dermatitis seborrhoic ini sih nantinya dapat sembuh sendiri. Nah, yang perlu dilakukan itu memang rajin membersihkan kerak-keraknya tersebut. Seperti itu, lama-kelamaan nanti dapat membaik. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Maliah Neneng. Yang bertanya gini, dok, bayi saya 2 bulan newborn, kulitnya itu melentung berair dan kulit saya jadi gatal-gatal. Kenapa ya? Apakah itu cacar air, dokter? Nah, kalau pada kulit melenting itu memang harus diperhatikan juga. Ada juga bisa cacar air. Kalau cacar air
itu kan kita juga harus perhatikan keluhannya itu muncul keluhan kulit saja atau Ya. disertai gejala-gejala seperti demam. Demam, radang tenggorokan, itu kan gejala-gejala penyerta lain yang Mm-mm. dapat mengarah ke arah diagnosis tertentu. Jadi kalau misal Mm-mm. kulit melengkung saja, nah itu kita harus waspadai juga. Nanti dalam beberapa hari kemudian apakah dapat muncul demam atau tidak. Nah itu nanti harus butuh pemeriksaan lebih lanjut juga, Mbak Angie. Seperti Ya. itu. Oke. Oke. Ini ada Mom Syahriza underscore Henny yang bertanya, Dok, anak saya alergian sering bintik-bintik merah di lipatan kalau kepanasan. Tapi ada satu lubang kecil sekali di lehernya. Kalau digaruk karena gatal keluar nanah. Tidak banyak sih, Dok. Kira-kira kenapa ya? Wah, ini biang keringat sampai keluar nanah ada satu lubang. Itu kenapa ya, Dok? Nah, kalau misal dari sebetulnya kalau tidak dilakukan pemeriksaan fisik agak susah untuk Susah menentukan ya? Ya, diagnosis. ya, ya, ya. Jadi sebaiknya sih dibawa berobat ke dokter spesialis kulit. Oke, 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 oke. Ya, tapi apakah akibat digaruk? Mungkin karena biang kering itu kan gatal ya, Dok. Pasti kan anak-anak pasti akan ngegaruk. Apakah itu juga karena luka akhirnya jadi bisa bernanah, Dok? Nah, yang perlu kita waspadai itu juga adanya ini, kalau misal ada suatu muncul lesi, terutama pada anak-anak, kalau misal nantinya digaruk, itu bisa menyebabkan infeksi sekunder. Jadi kan luka awalnya masih tertutup, lalu karena Mm-mm. garukan, memicu mudahnya terinfeksi oleh bakteri lain. Nah, nantinya Mm-mm. gejalanya malah bisa agak sulit membedakannya dengan penyakit yang utamanya tadi sebelumnya. Karena kan jika sudah infeksi Mm-mm. sekunder, lukanya bisa menjadi basah, bernanah. Nah, itu nanti Mm-mm. penanganannya juga berbeda lagi. Oke. Oke, baik, baik. Jadi kita jadi tahu ya sebenarnya abang sebenarnya kalau udah mulai kita lihat udah gejalanya juga udah semakin parah ya. Anak juga sudah mulai terganggu, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya. Walaupun mungkin perkaranya ya kalau orang bilang ya lah cuma biang keringet, jangan disepelekan. Betul ya dokter ya? Ya, jadi kalau untuk mam sekalian yang di rumah, jika anak ini memiliki keluhan kulit, apalagi disertai dengan demam, tidak kunjung membaik, atau bertambah Mm-mm. lebar, bertambah parah, dan Mm-mm. juga menyebar, Mm-mm. sebaiknya segera dikonsultasikan ke Dibawa ke dokter. dokter ya. Oke, pertanyaan dari Holina juga bagus nih. Apakah anak perlu mandi air hangat atau sebaiknya malah nggak usah dok? Nggak usah mandi air hangat. Nah, jadi gini, kalau untuk pada anak, itu yang dianjurkan sebaiknya mandi itu 2 kali, 1 sampai 2 kali sehari, dan juga waktunya itu kurang lebih 10 menit saja, jangan terlalu lama. Mm-mm. Menggunakan airnya itu suam-suam kuku, jadi suhunya kurang lebih 36 sampai 37 derajat Celcius. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu Oke, oke, anjuran itu untuk oke, oke, jangan terlalu panas juga ya dokter ya. Berikutnya ini tidak. pertanyaan yang juga menarik ini kalau dari Nining, kalau bayi sensitif pada minyak-minyakan seperti minyak telon dan sejenisnya, sebaiknya diganti apa ya untuk menghangatkan tubuhnya? Nah, perlu kita ketahui kalau minyak telon itu kan Mm-mm. kandungannya ada minyak kayu putih, minyak adas, dan juga minyak kelapa. Sebetulnya yang dicari dari fungsinya minyak telon itu kan untuk menghangatkan tubuh dan juga melembabkan kulit. Nah, sebetulnya penggunaan minyak telon itu tidak diwajibkan. Jadi pada anak-anak dengan kulit sensitif itu sebetulnya tidak perlu juga diberikan minyak telon karena kan kadangkala pemberian minyak telon itu karena ingin aromanya seperti bayi atau juga fungsi-fungsi yang tadi. Nah, tapi kalau misal memang si kecil kulitnya sensitif, untuk mencari kita misalnya ingin menghangatkan ya sebaiknya bisa diberikan pakaian yang lebih tebal misalnya atau yang lengannya Oke, panjang. Jadi tidak wajib oke. untuk memberikan minyak seperti minyak telur. Oke, dok, ini banyak yang ngebahas sih tentang shampoo anti ketombe yang tadi disarankan dokter kalau misalnya Bang Panu itu tidak untuk bayi tapi kan ya dokter ya. Nah, ya itu secara umum kalau misalnya dilakukan di rumah. Tapi kalau untuk bayi dan anak itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Oke,
Oke, oke. Ya, jadi untuk mungkin kali untuk anak-anak yang sudah agak besar ya dokter ya. Tapi kalau bayi jangan ya dokter ya. Jangan dulu ya. Karena gini Mbak Oke. Enji, untuk Mm-mm. pemberian salep, krim, dan juga obat-obat tertentu pada bayi, itu memang harus hati-hati. Karena permukaan kulit pada bayi itu yang ditakutkan dengan, kita kan kalau dewasa, di lokasi-lokasi tertentu, kalau dioleskan obat salep atau krim, itu dibanding dengan bayi, bayi itu luas permukaan kulit takutnya yang diserap itu lebih banyak. Jadi takutnya Mm-mm. bisa efek toksik atau keracunan. Jadi pada dewasa dan bayi itu berbeda. Pada bayi itu Mhm, harus mhm. lebih hati-hati dalam mengoleskan salep-salep topikal atau krim seperti itu. Oke, ini sebenarnya kayak buat lebih ke buat orang dewasa sih sebenarnya ya dokter ya. Ya, Yang penanganan di saran yang rumah. dokter Tapi kalau ya, bayi sih yang sebaiknya tetap konsultasikan pemberian obat apapun itu sebaiknya ya ya dianjurkan ya tetap ya ya. dikonsultasi. Oke, berikutnya dari V_IV. Dok mau tanya kalau bayi suka garuk-garuk telinga dan kepala, tapi kalau dicek tuh nggak ada apa-apa. Apakah itu tanda adanya penyakit kulit, dokter? Pada anak, pada bayi, nah itu kita perlu ketahui juga usianya berapa. Karena ternyata pada usia-usia yang mau tumbuh gigi, itu kadangkala bayi itu juga merasa gatal pada telinga, Mbak Enggi. Nah, jadi Mm-mm, kadang-kadang bayi mengusap-ngusap di daerah telinga itu ternyata salah satu sinyalir adanya mau pertumbuhan gigi. Nah, itu kembali lagi mm-mm, harus kita cek gejalanya itu apakah memang hanya gatal mengusap-ngusap di telinga, lalu perlu kita perhatikan apakah di dalam telinganya itu ada suatu benda asing ataupun ada mm-mm. lesi atau ruam pada kulit. Nah, semuanya itu harus kita cek. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Wita. Bertanya, ini juga lumayan sering terjadi pada anak-anak soal bisul nih dok. Apakah anak sering bisul karena pengaruh makan seperti telur? Nah mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan dari Wita ini, kita mungkin mendefinisikan itu tuh bisul tuh kenapa ya dok bisa terjadi ya? Nah, jadi bisul itu sebetulnya itu karena adanya infeksi. Nah, pada infeksi Mm-mm. yang tersering itu yang disebabkan oleh Staphylococcus sebutannya ya. Nah, Hmm. ya kalau misal memang disebutkan karena makan telur, itu sebetulnya harusnya tidak sesuai. Jadi, apakah bisul Mm-mm. dikarenakan makan telur itu sebetulnya kurang sesuai, tidak tepat. Karena bisul sendiri itu merupakan infeksi. Nah, infeksi Mm-mm. penyebabnya bakteri. Nah, awalnya munculnya mungkin bisa ruam kemerahan. Oh, Lama-lama berawal dari muncul, situ ya, dokter. lalu bisa setelah ruam kemerahan bisa muncul eh, seperti benjolan kecil. Lama-kelamaan benjolannya bisa besar dan juga lunak. Nah, di dalamnya itu berisi nanah. Seperti Mm-mm, itu. mm-mm. Oke, nah untuk permasalahan bisul ini menyelesaikannya gimana ya dok? Apakah harus dibawa ke dokter atau apa pengobatan yang bisa kita lakukan di rumah saat kita mengetahui ini nih kayak ini mau jadi bisul nih dokter? Mungkin tadi ya kayak bekas ruam lalu dari berawal dari ruam lalu ini udah mengarah ke bisul. Nah pengobatannya gimana tuh dokter? Nah, jadi yang dapat dilakukan di rumah untuk mengatasi bisul, yang pertama kompres menggunakan air hangat. Nah, kompres ini Oke. kurang lebih sehari 3 kali, waktunya durasinya 10 sampai 15 menit di daerah bisul tersebut. Nah, Mm-mm. nanti kalau misalnya bisulnya sudah pecah atau keluar nanah, nah itu dapat kita bersihkan nanah tersebut. Dapat juga menggunakan sabun yang pH-nya netral, Oke. dibersihkan. Setelah itu dapat diberikan dioleskan salep antibiotik. Salep antibiotik diberikan, Hmm, setelah itu dibalut atau ditutup menggunakan kasa steril. Nah, oke. perawatan lukanya itu sebaiknya dilakukan secara kontinu sampai lukanya kering. Nah, dan jangan lupa Oke. sebelum sudah membersihkan luka yang atau bisul yang bernanah tersebut, kita harus cuci tangan. Jadi harus menjaga kebersihannya. Oke. Nah pertanyaan berikutnya adalah bisul tuh dibiarkan nanti pecah sendiri atau harus dipecahin dok?
Karena Nah, kan dengan kadang-kadang orang suka melakukan konsepnya sama kayak jerawat nih katanya gitu kan. Nah, dengan melakukan kompres itu sebenarnya kita memicu menarik nanah ke permukaan kulit dan nantinya Oh pecah sendiri. baik. Nah, sebetulnya jangan jangan juga dilakukan di rumah itu memencet atau menggunakan benda-benda tajam seperti Iya jarum. iya 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 Itu iya iya. itu dapat memicu infeksi lainnya, infeksi sekunder lainnya. Jadi tidak Mm, 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 dianjurkan. mm. Oke oke. Nah kalau ini kan juga sering terjadi adalah anak-anak main jatuh luka. Bekas luka yang tidak dibersihkan dengan benar itu apa efeknya? Apakah bisa menjadi bisul juga dok? Nggak, kalau karena luka memang sudah nyata kita lihat adanya luka, itu Mm-mm. sebetulnya bukan beda dengan bisul. Kalau bisul kan impact dari dalam lalu muncul nanti Oke, oke, ya oke. nanti lalu muncul adanya nanah di dalam suatu seperti benjolan seperti itu. Nah, kalau memang anak jatuh sudah luka, nah itu juga Mm-mm. perlu untuk kita bersihkan lukanya. Jadi jangan sampai nanti tertinggal bahan benda-benda kotor di luka tersebut yang nantinya dapat infeksi. Oke, Seperti ini ada satu info yang dibagi oleh Moms and Ken. Bilang gini, kalau alergi perminyakan seperti minyak telon, coba pakai itu telon yang krim, Moms, ya kan? Karena anak saya juga begitu, setelah dipakai telon yang krim, aman. Kalau misalnya mom tetap ingin pakai minyak telon, karena kan banyak sugesti tetap ya kita kayaknya anak tuh harus pakai minyak telon gitu kan ya dokter ya. Jadi ada rekomendasi atau bisa ada alternatif telon yang krim ya. Berikutnya adalah dari Devi Sri Mariati. Dok, penyakit kulit yang dimiliki orang tua apakah pasti akan terjadi pada anaknya juga? Nah, gimana nih agar kita pencegahannya agar kulit bayi tetap mulus? Nah, sebetulnya penyakit kulit itu penyakit-penyakit kulit tertentu yang diturunkan, contohnya Mm-mm. alergi, itu memang penyebabnya kan karena ada faktor genetik dan juga faktor Iya. lingkungan. Nah, kalau genetik itu ya tidak dipungkiri itu dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya atau si kecil. Nah, tapi untuk beberapa penyakit-penyakit lain yang memang penyebabnya karena infeksi, nah itu bukan karena keturunan. Seperti itu. Jadi memang beberapa penyakit yang memang disebabkan karena keturunan itu bisa saja kita turunkan ke anak kita. Tapi yang dapat Mm-mm. dilakukan adalah pencegahan. Jadi kalau misal memang penyakit-penyakit seperti alergi, itu kan sebetulnya memang susah ya. Itu Mm-mm. harus yang dilakukan adalah menghindari faktor pencetus agar tidak muncul gejalanya. Oke, ini ada Reza Fabiar. Ini kayaknya baru bergabung ya dokter ya bertanya. Jadi dok gimana tadi untuk bisul dikompres air hangat atau air dingin dok? Kalau bisul itu dikompresnya air hangat. Air hangat kurang lebih 10 sampai 15 menit 3 kali sehari. Oke, 10 sampai 15 menit 3 kali sehari dikompres air hangat. Itu tujuannya untuk menarik nanah supaya kita jadi istilah nggak jangan dipecahin ya momsnya nanti biar pecah Ya. sendiri ya untuk bisul itu tadi ya. Oke, nah satu lagi dok, ini orang juga suka bingung kan kalau di tangan anak-anak mungkin karena kotor ya mereka juga bermain gitu kan ya tidak membersihkan tangan dengan benar. Itu akibatnya tuh kayak ada cantengan. Nah cantengan itu sama kayak bisul nggak sih dokter? Sebetulnya lain ya, kalau cantengan Oh itu lain, oke, ya 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 ya. lain. Kalau cantengan itu lebih ke arah kukunya. Kukunya itu menusuk ke arah kulit di daerah sekitarnya. Oke. Nah, untuk Nah, pengobatannya gimana, Dok? Apakah bisa seperti bisul gitu, Dok, dikompres gitu? Nah, kalau cantengan itu kan karena kuku yang tumbuh ke arah kulit yang sebelah ke sekitarnya. Nah, yang dapat Heeh. dilakukan adalah ya pertama memang dikompres. Setelah itu Oke. anjuran untuk orang tua dalam memotong kuku anak itu sebaiknya jangan melengkung tapi lurus mendatar. Ini tips yang menarik nih. Oke. Jadi jangan Nah, karena melengkung, kalau tapi ya, lurus mendatar. lurus mendatar karena cantengan itu Oke. kan ujung dari kuku yang di bagian tepi itu tumbuh lalu menusuk ke daerah kulit sebelahnya.
seperti Oh, itu. jadi Nah, dengan cara dipotong mendatar bukan justru melengkung ya, Dok ya? iya. Nah, lalu Oke. setelah dikompres, kalau misal untuk kasus-kasus anak yang menderita cantengan ini, setelah dikompres, nanti kalau misal memang ada nanah, dibantu dikeluarkan. Setelah itu nanti kuku yang tajam yang menusuk daerah kulit tersebut bisa diratakan atau dipotong. Nah, anak ini pada kondisi ini kan tentu pasti rewel ya. Mm-mm. Bisa juga diberikan obat seperti paracetamol untuk meredakan nyeri. Oke, oke, baik, baik. Selain ini, Mbak Inji, selain memotongnya harus mendatar, sebaiknya sih jangan terlalu dekat dengan perbatasan. Oh iya, iya Dilebihkan betul, Dok. sedikit. Ya, kadang-kala kan kalau namanya orang tua ya supaya sampai di ujung batasnya itu, nah nanti yang di bagian pinggir tepinya itu yang beresiko muncul cantengan atau bahasa medisnya itu paronikia. Nah, baru saya mau tanya bahasa medisnya cantengan tuh apa sih, Dok? Apa tadi, Dok? Paronikia, paronikia Paro, atau cantengan. paronikia. Oke. Oh, Paronikia. oke, ini soalnya adalah penyakit-penyakit kecil, penyakit-penyakit umum yang sering terjadi pada anak-anak juga, ya kan dokter ya. Tapi tadi sudah terjawab, cantengan disebabkan karena mungkin kita potong kukunya terlalu pendek. Lalu emang disarankan untuk memotong kuku anak itu jadinya mendatar untuk menghindari supaya tidak terjadi cantengan. Cara mengobatinya, apakah benar dok? Salah satu mungkin resep tradisional yang kita tahu adalah dipakein bawang putih, benar bisa begitu dok? Nah, kalau bawang putih atau yang tradisional sih sebetulnya kurang tahu ya manfaatnya. Tapi kadang-kala kan juga tidak terpungkiri zaman dahulu menggunakan benda-benda tersebut mungkin ada efek seperti antibiotik. Nah, tapi yang perlu kita ketahui untuk yang dapat kita lakukan di rumah itu bisa dioleskan Mm-mm. salep antibiotik. Salep antibiotik Oke. boleh dioleskan. Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak. Ini penjelasan yang disampaikan sama dokter mengenai penyakit-penyakit kulit umum yang sering terjadi pada anak-anak dan bagaimana cara mengatasinya. Ini tentunya sesuatu yang bermanfaat banget yang bisa kita praktekkan di rumah. Apalagi kan kadang-kadang gini, aduh ini penyakitnya penyakit kulit umum. Saya nggak berani bawa ke dokter, solusinya gimana ya? Nah, tadi dokter sudah memberikan banyak sekali solusi untuk para moms yang bisa langsung dilakukan di rumah. Betul begitu ya dokter ya? Iya, Mbak Inji, sama-sama. Terima kasih banyak Mungkin juga. sebelum ditutup obrolan kita ada yang mau disampaikan kepada para moms, Dokter Cynthia? Ya, jadi penyakit kulit pada anak dan juga bayi itu kan ada bermacam-macam. Dan Mm-mm. mulai dari yang ringan sampai juga dengan yang berat. Nah, sebaiknya untuk moms yang masih bingung dengan ruam-ruam kulit pada anak ini termasuk yang mana. Nah, untuk mendapatkan diagnosis dan juga pengobatan yang tepat, sebaiknya jangan ragu untuk dikonsultasikan juga ke dokter anak atau dokter spesialis kulit. Nah, untuk dalam rangka pandemi ini, sebaiknya sih anak jangan dibawa keluar dulu ya, ibu-ibu, moms. Setuju. Dan tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap sehat selalu. Terima kasih Mbak Enji. Terima kasih Dokter Cynthia Dewi atas penjelasannya. Sampai ketemu lagi ya dokter. Bye. Sampai ketemu. Bye. Iya. Baik, terima kasih juga untuk moms yang sudah menyaksikan live Instagram hari ini. Nanti kita akan kembali lagi besok. Kita akan bahas tentang batuk. Nah, siapa dari anak moms yang lagi batuk? Mungkin sekarang kita bingung nih sekarang. Aduh ini batuk ini apakah ada hubungannya sama COVID? Nah, besok akan kita bahas tuntas tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di live Instagram Mother and Baby. Besok kita kembali lagi dan terima kasih sekali lagi untuk moms yang sudah menyaksikan dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik sekali untuk kita bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, Mom. Stay at home. Jaga kesehatan. Bye.